Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sampai saat ini Allah masih memberikan banyak kebaikan kepada kita, terutama kebaikan dalam hal kita masih Allah inginkan untuk menjadi bagian dari para penuntut ilmu, yang kita berharap semoga dengan usaha yang kita lakukan ini adalah bagian dari cara kita untuk mempermudah jalan-jalan menuju surga. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam kajian Tazkiyatun Nufus kita masih melanjutkan dalam bab syukur, dalam bab syukur yang kita membahas tentang cara bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Nah, kita kemarin sudah membahas poin yang pertama, cara bersyukur bil qalbi atau dengan hati, yang mana kita dapati di sana ada setidaknya 3 pembagian dari bersyukur dengan hati ini. Yang pertama, mengakui nikmat hanya datangnya dari Allah semata-mata. Kita yakini dengan hati kita, dengan keyakinan kita sepenuhnya bahwasanya segala nikmat yang kita dapatkan tak lain tak bukan semua itu datangnya dari Allah. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak merasa berhak mendapatkan nikmat tersebut, yaitu keyakinan bahwasanya mentang-mentang dia adalah seorang anak dari keturunan kaya raya, atau dia memiliki orang tuanya memiliki jabatan sehingga dia mengatakan ini aku berhak mendapatkan ini. Maka kita di sana harus menghilangkan keyakinan seperti ini, yaitu tidak merasa berhak untuk mendapatkan nikmat tersebut, karena hal tersebut tak lain tak bukan adalah kekuasaan Allah yang memberikan kepada siapa yang Allah inginkan. Kemudian yang ketiga, masih dalam poin bersyukur dengan hati, yaitu mencintai Allah. Nah, kenapa kita harus mencintai Allah? Karena dengan cinta kepada Allah maka kita bisa melaksanakan, bisa melakukan segala bentuk ibadah dengan ikhlas, ya. Karena ikhlas itu tak terbentuk kecuali harus juga disertai dengan rasa cinta kepada Allah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hari ini di tema kita akan membahas cara bersyukur yang kedua, yaitu bersyukur bil lisan, bersyukur bil lisan atau bersyukur dengan lisan, dengan ucapan, dengan perkataan. Nah, bersyukur dengan lisan ini setidaknya ada 2 pembagiannya. Yang pertama, mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah pernah bersabda, alhamdulillah ra'sus sukri, faman lam yahmadillah lam yashkuruhu. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, segala puji bagi Allah ini adalah inti dari rasa syukur. Nah, maka siapa yang tidak memuji Allah berarti dia tidak bersyukur kepadanya. Kalimat alhamdulillah, dan kalimat ini sering kali kita rutinkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari kita bangun tidur, kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita mengatakan dalam doa kita tersebut, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita memuji Allah yang mana Allah telah kembali menghidupkan kita dari kematian. Wa ilaihin nusur, dan kepadanya kita kembali. Kenapa kita bersyukur? Karena di sana banyak manusia yang dia tertidur dan tak bangkit lagi.
dan artinya terputus darinya kesempatan untuk mengumpulkan bekalnya. Dan kita alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali hidup setelah kematian tersebut, untuk kita bisa kembali mengumpulkan bekal-bekal akhirat kita. Maka sekali lagi kita katakan alhamdulillah. Kemudian ketika seseorang selesai dari makannya, dia memuji, ya, alhamdulillah untuk apa yang telah Allah berikan darinya, dari makanan yang terhidang di hadapannya, yang itu kalau kita lihat dari prosesnya luar biasa. Nasi yang didatangkan itu hasil tanaman dari para petani, kemudian sayur-sayuran, begitu juga dengan lauk pauknya dan lain sebagainya, yang semuanya itu yang terhidang dalam satu sajian saja itu sudah merupakan proses yang luar biasa yang harus kita syukuri. Maka patutlah seorang hamba mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dan ternyata kalimat alhamdulillah bukan hanya diucapkan ketika dia mendapatkan kenikmatan semata. Bukankah Rasulullah SAW ketika melihat sesuatu yang dia senangi, dia katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Ya, Rasulullah mengatakan segala puji bagi Allah, bi ni'matihi, dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan. Dan ketika melihat sesuatu yang tidak dia senangi, tidak dia sukai, Rasulullah mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalimat alhamdulillah itu luar biasa. Itu adalah bentuk secara lisan pengucapan kita yang biasanya juga lahir dari hati. Setelah kita meyakini bahwa segala sesuatunya itu adalah pemberian dari Allah, datangnya dari Allah, kemudian kita yakin sepenuhnya bahwasanya bukan kita yang berhak, ya, bukan kita yang pantas, tapi itu tak lain tak bukan karena pemberian dari Allah. Kemudian rasa cinta yang luar biasa karena terus mendapatkan nikmat dari Allah. Maka lahirlah ucapan alhamdulillah ala kulli hal. Dalam segala bentuk keadaan dia tetap memuji Allah karena dia yakin Allah memiliki cara tersendiri untuk menunjukkan rasa cintanya kepada hambanya. Dan ada kalanya cara tersebut bukan dengan hal yang kita senang, tapi melalui hal yang bisa saja tidak disukai oleh hati kita, syahwat kita. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita insyaallah setelah beberapa jeda berikut. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita di cara bersyukur kepada Allah bagian yang kedua, yaitu bersyukur dengan lisan, yaitu dengan ucapan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka sangat penting ya kita senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah. Rasulullah pernah bersabda, subhanallah walhamdulillah tamli'ul mizan. Rasulullah katakan kalimat subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Dan kita sangat butuh ketika yaumul hisab, ketika hari penghisaban, dan ketika hari ditimbangnya amal ibadah kita, kita butuh ya timbangan tersebut, amal tersebut, agar kiranya menyelamatkan kita dari amal keburukan. Dan hendaknya kita betul-betul ketika mengucapkan kalimat alhamdulillah bukan hanya semata di lisan saja, tapi kalimat tersebut betul-betul kita resapi dalam hati kita, dalam diri kita, mensyukuri terhadap nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita.
Kenapa kita katakan begitu banyak? Kita sering mengulang. Kalau kita kaji dari tubuh kita saja, itu sudah cukup banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Kita bisa menghirup udara segar, itu sudah cukup menjadikan kita hamba yang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Bayangkan, seandainya Allah menghentikan oksigen yang dihirup oleh paru-paru kita selama 2 menit saja, mungkin kematian yang akan kita dapati di sekeliling kita. Karena kita tidak mampu untuk lepas dari nikmat Allah yang besar ini. Namun banyak di antara kita lupa, tidak sadar bahwasanya ini adalah nikmat yang besar. Nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Banyak orang yang baru mau dia bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, ketika dia merasa itu betul-betul nikmat sesuai dengan apa yang dia inginkan, sehingga dia lupa bersyukur terhadap apa yang seharusnya dia bersyukur darinya. Maka benar Rasulullah mengatakan, nikmatani katsirum minan nas maqlulum bih. Ada 2 nikmat yang manusia sering kali lalai dari mensyukurinya, padahal itu nikmat yang besar, nikmat yang luar biasa, dan dia sadar nikmat itu besar ketika kapan? Ketika nikmat itu Allah cabut darinya. Apa 2 nikmat itu yang sering kita lalai dari mensyukurinya? Itu adalah nikmat sehat dan waktu luang. Manusia, dia menyadari, dia paham nikmat tersebut begitu berharga ketika dia terbaring di tempat tidur rumah sakit. Ketika dia harus selalu mencuci darah karena dia sudah memiliki penyakit yang cukup mengenaskan. Ketika dia harus mencangkok jantungnya atau ginjalnya, ketika organ tersebut tidak lagi berfungsi. Jika dia harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit dan bahkan harus pergi ke luar negeri. Allahu Akbar. Dia baru sadar bahwasanya nikmat tersebut adalah nikmat yang luar biasa besar, sehingga dia berangan-angan, dia bercita-cita, dia membayangkan, seandainya biarlah tak mengapa aku menjadi orang yang sederhana, harta yang hanya cukup seadanya, tapi memiliki kesehatan, bisa menikmati hidup. Dia berangan-angan seperti itu. Dia rela menukarkan hartanya yang begitu banyak hanya agar bisa merasakan kehidupan yang tenang, nyaman. Nah, maka benar ini yang dikatakan oleh Rasulullah yang sering juga kita ulang-ulang. Yang Rasulullah katakan, man amana fi sirbih ma'afan fi badani indahu qutu yaumi fa ka'annahu ad-dunya fi jajabiriha. Dikatakan di sana, man amana fi sirbi, barang siapa yang dia aman di rumahnya, kemudian sehat badannya, maafan fi badani, wa indahu futu yaumih, dan dia punya makanan untuk dia makan, maka cukuplah dikatakan kepadanya dia memiliki dunia dan seisinya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka tidakkah kita pantas senantiasa bersyukur dengan mengucapkan minimal ucapan tersebut adalah alhamdulillah. Adalah alhamdulillah. Karena tidak ada satupun dari nikmat Allah yang bisa kita pungkiri. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang mau kita ingkari? Nah, itu dah. Jadi, kalau hanya sekedar mengucapkan kalimat alhamdulillah kita tidak mampu, maka kita menjadi orang-orang yang celaka. Bisa jadi kita termasuk orang-orang yang Allah tidak inginkan kebaikan. Karena hanya sekedar melantunkan, membiasakan mengucapkan alhamdulillah saja kita tidak mampu. Dan lisan kita senantiasa hanya mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Kata-kata yang malah nantinya akan harus kita pertanggungjawabkan. Maka kaum muslimin ketika itu yang terjadi, perbanyak istighfar,
saja di hal tersebut kita alami karena dosa kita yang begitu banyak, dosa lisan kita yang begitu sering kita lakukan, dari perkataan-perkataan yang buruk, menggibah dan lain sebagainya, sehingga terhalangi dari berzikir, mengucapkan kalimat syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, coba kita introspeksi diri kita, coba kita hisap, apakah kita termasuk orang-orang yang memiliki lisan sering mengucapkan kalimat Alhamdulillah, atau sebaliknya. Nah, kemudian cara bersyukur yang kedua dari lisan ini yaitu tahaddus bin ni'mah, sering menyebut-nyebut kenikmatan, sering membicarakan nikmat yang dia dapatkan. Nah, ini juga termasuk di antara cara bersyukur. Cara bersyukur adalah sering mengucapkan, menyampaikan, mengabarkan tentang nikmat yang dia dapatkan. Tapi kita perlu tahu, dalam hal ini tentu ada hal yang harus kita perhatikan. Karena menyebut-nyebut nikmat ini bisa jadi dua hal, ya. Bisa memang karena dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, atau dia terpengaruhi oleh syaitan yang sehingga membuat dia memamerkan, bermaksud untuk pamer, bermaksud untuk membangga-banggakan harta yang dia berikan. Maka ini hanya kembali lagi kepada hatinya, ya. Niat dia mau menyampaikan itu untuk rasa syukurnya atau untuk pamernya. Dan ini biasanya bisa dilihat dari cara bahasa yang dia katakan. Seandainya orang yang mengatakan Alhamdulillah saya sudah punya 1-2 mobil yang mudah-mudahan memudahkan saya untuk melakukan kebaikan. Atau yang orang yang kedua mengatakan aku sudah punya 2 mobil dan nanti aku akan tambah lagi. Nah, ini beda. Ungkapan-ungkapan seperti ini itu tentu bisa dilihat apakah dia mengatakan itu untuk sekedar merasa bersyukur terhadap nikmat Allah, atau sebaliknya karena dia pamer. Nah, jadi sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah, kita harus mengontrol hati kita terlebih dahulu ketika kita menceritakan kebaikan tersebut. Nah, insya Allah kita akan bahas lagi bagaimana sih caranya. Nah, kita tidak termasuk orang yang termasuk orang yang sombong dengan nikmat yang Allah berikan. Insya Allah setelah beberapa jeda berikut. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita kembali di segmen yang terakhir, segmen yang ketiga, yang kita tadi menyampaikan bagian yang kedua dari bersyukur dengan lisan, tahaddus bin ni'mah, atau menyampaikan, mengabarkan tentang nikmat. Nah, ini biasanya seperti misalnya kita bersama orang-orang yang sayang dengan kita, atau orang-orang yang dekat dengan kita. Nah, ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini bisa menimbulkan rasa cinta atau juga rasa bersyukur berlebih lagi, ya, dibandingkan dengan bercerita dengan orang yang dia tidak memiliki rasa simpati dengan kita, yang akhirnya menyebabkan timbulnya rasa hasad. Jadi kita harus pandai, bijaksana melihat pada siapa kita bercerita tentang nikmat tersebut. Karena tidak semua orang yang dia siap, yang dia mendukung ketika kita mendapatkan nikmat. Ada orang-orang yang malah sebaliknya, dia hasad. Dia hasad terhadap nikmat yang didapatkan oleh saudaranya. Dia ingin agar nikmat tersebut hilang dari saudaranya. Maka dalam hal ini, ya kita harus pandai lagi melihat kepada siapa kita menceritakan tentang yang Allah berikan. Sebagaimana yang dikatakan, sampaikan oleh Nabi Yakub kepada Yusuf, ketika Nabi Yusuf menyampaikan kepada Nabi Yakub, ya wahai abati, wahai ayahku, sesungguhnya tadi malam aku bermimpi kalau matahari dan bulan itu sujud, matahari, bulan dan bintang itu sujud kepadaku.
Maka apa yang dikatakan oleh ayahnya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, dia katakan, wahai anakku, jangan kau ceritakan tentang mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, karena dikhawatirkan mereka akan iri, hasad kepadamu dan melakukan keburukan. Nah, dari sini bisa kita ambil pelajaran. Tidak kepada semua orang kita menceritakan tentang nikmat yang kita dapatkan. Kan ada perkataan di sana, bantulah kesuksesanmu dengan tidak menceritakannya kepada orang lain yang tidak mendukung. Karena apa? Bisa jadi dia hasad. Hasadnya menyebabkan ain, penyakit ain yang menghalangi kita dari kebaikan, bahkan menjadi keburukan. Maka cobalah berusaha. Dalam hal ini, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis, ya, dalam kita mengamalkan ayat ini, kita harus melihat pada siapa yang kita boleh menceritakan kebaikan atau juga nikmat yang kita dapatkan. Yang kita tahu kalau kita ceritakan kepadanya, dia kembali mendoakan kebaikan untuk kita. Sehingga apa? Membuat kita semakin bersyukur dan Allah tambah lagi syukur tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah katakan dalam surah Ibrahim ayat 7 ini, barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambah syukur tersebut. Dan Allah tambah nikmat tersebut kepadanya. Dan sebaliknya, barang siapa yang kufur, maka Allah ancam bahwasanya azabnya sangat pedih. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, untuk itu, ya tentu kita sudah jelas, syukur dengan lisan itu diantaranya bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama, mengucapkan kalimat, melazimkan, membiasakan kalimat pengucapan alhamdulillah ketika kita selesai sholat misalnya. Itu kan ada dianjurkan untuk mengamalkan zikir, di antara zikirnya adalah kalimat tahmid ini, yaitu alhamdulillah. Maka lakukan zikir ini alhamdulillah setelah sholat dengan khusyuk. Jangan hanya sekedar melepaskan beban saja, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tapi bacalah dengan khusyuk dan tawaduk. Nikmati zikir tersebut. Karena cuma sebentar. Paling lama 5-7 menit. Nah, dan kita mendapatkan kebaikan yang banyak darinya. Maka ketika kita setelah selesai sholat fardu dan membaca zikir-zikir tersebut, maka nikmati zikir tersebut. Bisa jadi darinya kita mendapatkan kebaikan yang lebih banyak lagi. Karena kita tahu bahwasanya hamba yang pandai bersyukur adalah hamba yang Allah cintai. Hamba yang Allah cintai dan Allah berikan kebaikan baginya. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah menyebut-nyebut nikmatnya. Menyebut-nyebut nikmat yang Allah berikan kepadanya adalah dalam bentuk untuk semakin bersyukur terhadap nikmat tersebut. Dan Allah mencintai, menyukai orang yang dia pandai bersyukur dan dia menyebut-nyebut nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dan kita tentunya harus tahu benar bahwasanya nikmat yang Allah berikan itu cakupannya sangat luas. Bahkan sampai dalam keadaan kita sangat sulit sekalipun, nikmat tersebut masih ada bersama kita. Bahkan sampai kita berada di posisi yang sangat tidak mengenakan sekalipun. Contohnya seseorang yang jatuh bangkrut, yang awalnya dia kaya raya, kemudian dia jatuh miskin semiskin-miskin sampai menjadi gelandangan di jalan. Tetap dia bisa bersyukur. Kenapa? Bisa jadi diambilnya harta tersebut itu adalah yang baik baginya, membuat dia bisa kembali kepada Allah yang sebelumnya dia melupakan Allah, melupakan ajaran yang diajarkan atau juga syariat Islam. Akhirnya ketika dia jatuh menjadi orang yang miskin, dia kembali mengutuk pintu Allah, bertaubat dia. Itu jauh lebih baik baginya. Maka ketika kita dihadapkan
dengan suatu masalah yang mungkin berat di hati kita rasakan, jangan buru-buru bersuudzon dengan Allah, karena bisa jadi hal tersebut malah yang sebaiknya bagi kita. Allah Maha tahu dan kita tidak mengetahuinya. Apa yang menurut kita baik, apa yang menurut kita atau adalah sesuatu yang kita inginkan belum tentu baik bagi kita. Dan Allah Maha lebih mengetahui apa yang terbaik tersebut. Maka bentullah kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan, yang membuat kita tetap bersyukur. Menjadi hamba Allah yang bersyukur tentu adalah suatu hal yang mesti dilakukan oleh setiap kita. Karena dengannya kita bisa menjadi hamba yang lebih baik lagi dan mendapatkan lebih banyak kebaikan tersebut. Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dan termasuk dalam golongan di antara golongan kebaikan tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum